Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Krisan Ningtyas dengan NIM 2303019060. Di sini saya akan menjelaskan RPP dan video praktek mengajar bahasa Inggris dengan judul bab Congratulations dengan dosen Ibu Widya Stuti. Kita mulai dari yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian di sini tertera satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, judul bab, materi pokok, dan alokasi waktu. Mata pelajarnya bahasa Inggris, kelas 7 semester ganjil, judul babnya Congratulations, materi pokoknya menyatakan doa dan harapan, mengucapkan selamat, terima kasih, meminta maaf, serta menanggapinya. Alokasi waktunya adalah 1 jam pertemuan, karena ini daring menyesuaikan RPP yang fleksibel yaitu 45 menit. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, HOTS, collecting information, dan problem solving, komunikasi, dan creativity, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, berani mengemukakan pendapat, siswa dapat yang pertama, menirukan beberapa contoh percakapan dengan ucapan dan tekanan kata yang benar, mengidentifikasi ungkapan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dari teks yang dibaca, kemudian menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Yang keempat, menentukan ungkapan yang tepat secara lisan atau tulisan dari berbagai situasi lain yang serupa. Yang kelima, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dan dengan guru dan teman. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian media dan alat atau bahan yang kita gunakan, ada smartphone, aplikasi pendukung seperti WhatsApp, Google Classroom, Telegram, Zoom, Google Form, slide presentasi atau PPT, video YouTube, bisa jadi dengan Discord, kemudian laptop, kertas, alat tulis, dan internet, karena ini merupakan RPP daring. Sumber belajarnya guru, yaitu buku guru, dan buku siswa kelas 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga media online. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada kegiatan pendahuluan 10 menit. Yang pertama, guru menyampaikan salam kepada peserta didik melalui Google Classroom dan mengajak berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, serta mengecek kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Sesekali mengadakan pertemuan face-to-face secara virtual melalui Google Meet atau Discord. Ini adalah sesi religius. Contohnya, bisa dipraktekkan dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid semua? Semoga dalam keadaan sehat. Begitu dan seterusnya. Kemudian peserta didik mengisi daftar kehadiran di link Google Form. Atau bisa jadi disebut satu persatu melalui Google Meet. Kemudian guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar dan mematuhi protokol kesehatan COVID. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita harus senantiasa semangat belajar. Walaupun di era pandemi seperti ini, kita harus tetap rajin dalam mengikuti pembelajaran dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, yaitu tujuan dan manfaat dengan mempelajari, menyapa, berpamitan, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Jadi, misalnya dengan seperti ini. Untuk apa atau apa tujuan dan manfaat dengan kita mempelajari congratulation ini, yaitu kita dapat menjaga hubungan interpersonal dengan sesama teman atau dengan guru kita.
Kemudian guru menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan dan cara pengerjaannya. Itu akan dijelaskan pada kegiatan inti. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan. Karena ini daring, bisa melalui WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media daring lain terkait materi congratulation, yaitu menyapa, berpamitan, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Kegiatan ini bernama literasi. Contohnya, guru membagikan slide presentasi pada Google Classroom. Kemudian peserta didik bisa diinstruksikan untuk melihat terlebih dahulu materi-materinya. Kemudian guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik atau dugaan. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi congratulation. Bisa jadi menyapa, berpamitan, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Pada sesi ini adalah sesi critical thinking. Ini adalah levelnya high order thinking skill. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi congratulation, yaitu menyapa, berpamitan, menanggapinya, untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Ini bisa dilakukan dengan cara peserta didik dibuat secara in group, yaitu mereka diskusi, mengumpulkan informasi, kemudian setelah selesai mereka diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok, kemudian kelompok lain bisa saling menanggapi. Sesi ini bernama Collecting Information and Problem Solving. Kemudian melalui WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media daring lain, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian ditanggapi peserta didik yang lainnya. Sesi ini dinamakan communication. Kemudian guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi dengan judul bab congratulation, yaitu menyapa, berpamitan, dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Pada sesi ini bernama creativity. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan guru memberikan pekerjaan rumah atau PR untuk belajar siswa mengenai materi yang sudah dipelajari. Misalnya, siswa diberikan conversation tentang materi congratulation, bisa dengan melengkapi bagian teks yang rumpang atau menyusun kalimat agar sesuai dengan subbab congratulation dan sebagainya. Kemudian guru menyampaikan topik materi selanjutnya. Misalnya selanjutnya tentang menyapa dan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Guru memotivasi peserta didik agar tetap semangat belajar di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kemudian kegiatan ditutup dengan berdoa bersama. Misalnya dengan pembacaan doa kafaratul majelis dan doa dan surat Al-Asr. Untuk penilaian hasil pembelajaran diambil dari 3 kriteria, yaitu yang pertama, penilaian sikap diambil dari keaktifan siswa, keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring, dan disiplin waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Ini bisa berupa tes tertulis, tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta penugasan. Yang terakhir ada penilaian keterampilan. Ini berisi petunjuk kerja kegiatan pembelajaran daring.
Kemudian untuk penjelasan dari rencana pelaksanaan pembelajaran luring atau RPP offline, luar jaringan. Di sini sama seperti RPP daring, yaitu ada satuan pendidikan, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas semester 7 semester ganjil, judul babnya congratulations, materi pokoknya menyatakan doa dan harapan, mengucapkan selamat, terima kasih, meminta maaf, serta menanggapinya. Tujuan pembelajarannya sama dengan RPP sebelumnya, karena ini dijadikan satu judul bab atau satu materi. Kemudian yang berbeda adalah di poin media, alat, dan bahan. Karena ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran secara offline, maka media atau alat dan bahan yang digunakan yang dibutuhkan adalah papan tulis, whiteboard, spidol, buku, bisa LCD proyektor, laptop untuk menampilkan share screen atau slide presentasi, kemudian ada alat tulis siswa. Sumber belajarnya sama, yaitu buku guru dan buku siswa kelas 7, Kemendikbud, dan LKS, jika ada. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, pada kegiatan pendahuluan, yaitu 10 menit, guru menyampaikan salam kepada peserta didik, menanyakan kabar peserta didik, kemudian berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Ini bisa dilakukan setelah guru memasuki kelas. Guru mengucapkan salam, Assalamualaikum, kemudian bertanya, bagaimana kabarnya peserta murid-murid semua, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Mari kita buka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan disiplin melalui absensi kehadiran siswa. Guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian peserta didik diberikan brainstorming tentang materi yang akan dipelajari berupa gambaran sederhana. Jadi guru sudah mempunyai plan untuk memberikan penjelasan singkat sederhana sebelum memasuki ke inti materi hari itu. Kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang akan diperoleh, yaitu tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi congratulation, yaitu menyatakan doa dan harapan, mengucapkan selamat, terima kasih, meminta maaf, dan menanggapinya. Kemudian barulah guru menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan pada kegiatan inti pembelajaran dan bagaimana cara pengerjaannya. Pada kegiatan inti, pada RPP fleksibel, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, menuliskannya kembali. Peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi congratulation, menyatakan doa atau harapan, misalnya I wish you all the best. Kemudian mengucapkan selamat, congratulations on your success, atau terima kasih, thank you for being that kind of person for me. Kemudian meminta maaf, I do apologize for all my mistake. Kemudian bagaimana menanggapinya. Ini merupakan kegiatan literasi. Kemudian pada kegiatan critical thinking, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami oleh peserta didik, dimulai dari pertanyaan faktual atau fakta sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik atau praduga. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi judul congratulation, yaitu menyatakan doa dan harapan, mengucapkan selamat, terima kasih, meminta maaf, serta menanggapinya. Pada sesi kolaboratif, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi congratulation. Pada sesi communication, peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal atau di depan kelas, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang menyimak presentasi. Kemudian guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang
telah dipelajari terkait menyatakan doa dan harapan, mengucapkan selamat, terima kasih, meminta maaf, serta menanggapinya. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Ini adalah sesi creativity. Untuk kegiatan penutup sama, yaitu guru memberikan pekerjaan rumah, kemudian menyampaikan topik materi selanjutnya yang akan dipelajari, mengingatkan peserta didik untuk mempelajari sekilas atau singkat tentang materi yang akan dipelajari karena sudah diberitahu tentang temanya. Kemudian guru memberikan motivasi peserta didik agar tetap semangat belajar di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kemudian guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan berdoa kafaratul majelis, atau bisa dilanjut dengan surat Al-Asr. Untuk penilaian hasil pembelajaran sama, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, dinilai keikutsertaan atau siswa berpartisipasi dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu bisa jadi bertanya materi yang tidak atau belum dipahami, atau memberikan saran atau komentar terhadap presentasi kelompok lain. Kemudian pada penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, observasi terhadap diskusi tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Pada penilaian keterampilan yang dinilai adalah speaking, misalnya bisa dengan presentasi di depan kelas atau praktek konversasi sederhana atau simple, praktek dialog bersama teman sekelas. Begitulah penjelasan tentang praktek mengajar RPP offline dan online dari saya. Sekian, mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.